Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya, NIM 1806116367007 dari PJKC 2018. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar dan ruang lingkup pembelajaran remedikal. Jadi sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa keyakinan agama masing-masing. Sudah dimulai. Doa selesai. Ya, kita masuk ke hakikat pembelajaran remedikal. Ya, jadi belajar pada hakikatnya itu adalah satu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku atau bisa disebut behavioral change pada individu. Jadi, individu dikatakan belajar apabila perubahan sikap seperti sikap buruk menjadi sikap baik itu bisa dikatakan individu melakukan belajar. Apabila tidak ada perubahan sikap, maka individu belum bisa dikatakan belajar. Next. Jadi remedi berasal dari bahasa Latin yang berarti menyembuhkan kembali. Nah, di dalam pendidikan sendiri berarti remedi itu adalah tindakan atau proses penyembuhan atau penanggulangan atas masalah-masalah ketidakmampuan dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Uh, Remedi itu menyembuhkan kembali di dalam pendidikan itu menyembuhkan uh, hal-hal yang uh, tidak sesuai, ya, jadi disembuhkan untuk menjadi sesuai. Jadi seperti itu. Belajar remedikal merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajar sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Jadi pembelajaran remedial itu uh, adalah layanan yang diberikan ya kepada setiap individu, uh, yang tujuannya tidak lain untuk memperbaiki prestasi belajar sehingga mencapai ke kriteria yang mau yang diharapkan oleh semua pengajar terhadap peserta didik. Maaf, ini ada sedikit gangguan. Jadi kita lanjut untuk prinsip-prinsip pembelajaran remedikal. Jadi yang pertama itu ada adaptif, yang kedua interaktif, yang ketiga fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, yang keempat pemberian umpan balik secara sesegera mungkin, yang kelima kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian layanan. Jadi pertama itu ada adaptif ya. Adaptif adalah setiap peserta didik itu peserta didik itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Jadi diharapkan pembelajaran remedikal ini dapat uh, memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan keinginan atau cara masing-masing
setiap individu. Dengan kata lain, pembelajaran remedial terus harus mengakomodasi perbedaan individu peserta didik. Jadi seperti itu. Yang kedua, interaktif. Jadi interaktif itu eh, hendaknya pembelajaran remedial itu memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik atau sumber yang terdekat. Ya biasa apa ya, didasarkan dan pertimbangan bahwa kegiatan belajar peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapat monitoring. Jadi setiap peserta didik itu harus diperhatikan secara uh, interaktif ya. Uh, jadi apa yang belum benar harus dibantu untuk diberikan solusi agar benar. Jadi yang ketiga ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Jadi fleksibilitas sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar yang berbeda-beda seperti tadi, anak mempunyai perbedaan-perbedaan. Jadi maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakter peserta didik masing-masing. Yang kelima ada umpan balik dan ketersinambungan dalam pemberian layanan. Jadi umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemampuan belajarnya, perlu diberikan secara mungkin. Jadi dengan segera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kegeliruan belajar yang berlarut-larut di dalam peserta didik. Dan kesinambungan itu program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengakses sesuai kesempatan masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada bentuk kegiatan remedial. Yang pertama, memberikan tambahan penjelasan atau contoh yang bertujuan untuk menguatkan, jangan hanya sesekali, apalagi kurang ilustrasi dan contoh. Jadi harus diperkuat di memberikan tambahan penjelasan atau contoh ini. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi peserta didik tuh kadang dengan cara yang satu mungkin tidak cocok, mungkin dengan yang cara kedua itu mungkin cocok. Tidak semuanya harus sama dengan cara yang disajikan, harus bervariasi. Yang ketiga, mengaji ulang pembelajaran yang lalu. Jadi penerapan prinsip pengulangan dalam pembelajaran akan membantu peserta didik untuk menangkap pesan pembelajaran. Pengulangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode media yang sama atau metode yang lain yang berbeda. Yang selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran yang medikal. Jadi yang pertama ini ada diagnosis kesulitan belajar. Jadi banyak kesulitan belajar, ada 3 tingkat ya, ada yang biasa, sedang, dan berat. Biasanya yang ringan ini peserta didik kurang perhatian di saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu kesulitan belajar sedang. Yang kesulitan belajar sedang itu dijumpai pada peserta yang lingkungannya kurang baik seperti keluarga, tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal atau pergaulannya. Nah, yang belajar berat ini
biasanya itu peserta didik mengalami ketunaan pada diri mereka, misalnya seperti tunarungu maaf, tunanetra dan tunadaksa. Jadi seperti itu. Yang kedua itu teknik. Teknik yang dapat digunakan untuk teknik itu yang dapat digunakan untuk eh, pembelajaran ini ada tes prasyarat, ada tes diagnostis, wawancara, dan pengamatan. Yang ketiga, bentuk pelaksanaan pembelajaran medikal. Jadi pelaksanaannya itu biasanya memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda seperti itu. Yang kedua, pemberian bimbingan secara khusus, misalnya langsung individu. Kadang siswa itu tidak bisa rame-rame dalam kelompok itu kurang menangkap. Jadi secara individu dia lebih menangkap. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Yang kelap yang 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 berikutnya pemanfaatan tutor sebaya. Jadi pemberi tutor sebaya adalah teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar lebih, itu disuruh untuk mengajar, memberitahu gitu. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan. Oh maaf, yang yang terakhir ini ada tes ulang. Jadi tes ulang itu diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti program. Jadi pembelajaran remedial agar dapat diketahui apakah sudah setiap peserta didik itu apa sudah menangkap pelajaran yang sudah diberikan. Komposisinya yang telah dibentukkan nilai hasil remedial tidak melebihi nilai KKM. Jadi dites untuk sampai mana sih peserta didik yang kita ajar itu menangkap materi yang kita sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.